Terus makin menua, gak punya pekerjaan, kehilangan arah. Terus gimana itu? Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-ku yang sebenarnya ini pertama kalinya aku membuat video seperti ini. Kalau misalkan kamu ngeklik video ini buat nyari tips atau motivasi dari orang yang sudah berhasil, mungkin ini bukan video yang tepat karena aku juga di sini posisinya sedang berproses atau belum menjadi orang yang berhasil. Tapi tenang aja, ini juga bukan video adu nasib. Seperti yang terlihat di judul, aku cuma pengen menemani kamu yang mungkin ngerasa relate dengan posisi aku saat ini. Pada dasarnya video ini juga aku bikin untuk diriku sendiri. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang seperti mengajari atau menyemangati, itu juga sebenarnya aku menyemangati dan mengajari diriku sendiri. Aku juga berharap dengan adanya video ini aku tahu aku nggak sendiri dan kamu tahu juga kamu nggak sendiri gitu. Jadi kita bisa sharing di kolom komentar, terus kita bisa saling berbagi energi positif dan semangat meskipun aku tahu kita kayak udah gak mempan lagi untuk disemangati. Kadang kita dikasih semangat malah makin gak semangat. Tapi terkadang seburuk apapun situasinya, kalau misalkan ada temennya, kadang tuh malah merasa lebih baik gitu. Makanya sebenarnya aku bikin video ini juga aku pengen tahu gitu, beritahu aku bahwa aku juga nggak sendiri. Dan aku yakin di antara kamu yang ngeklik video ini pasti ada yang jauh lebih tahu dibanding aku dan teman-teman yang lainnya mengenai solusi atau hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini. Jadi kalau berkenan, mohon sharingnya di kolom komentar biar bisa kita terapkan di kehidupan kita, biar kita juga bisa tumbuh bersama. Oke, kembali ke judul. Anggap aja aku dan kamu sama-sama pengangguran, tapi aku pengen kita menjadi pengangguran yang tidak diam. Aku pengen kita menjadi pengangguran yang bergerak, yang enggak berlarut-larut meratapi hiruk-pikuk kehidupan ini, meratapi kenyataannya kayak gini. Kita fokus ke sesuatu yang kita bisa kontrol. Pertanyaannya, mulai dari mana? Oke, sebelum kita memperhatikan berbagai hal di luaran sana, yang pertama kita fokuskan adalah fokus dulu kepada diri sendiri. Mungkin seringnya banyak hal yang kita pikirkan, salah satunya kecewa sama diri sendiri, kenapa masih menjadi beban orang tua misalnya, terus kenapa kita nggak bisa nyenengin orang lain, dan lain-lain gitu yang kalau misalkan kebanyakan hal yang kita pikirkan dan melupakan diri sendiri, itu malah bikin kita bingung dan makin ngerasa gak berguna. Daripada kita terus-terusan menyalahkan diri sendiri, lebih baik kita terima dulu, berdamai dulu dengan keadaan, maafkan diri sendiri, karena gimana kita mau ngasih dampak ke orang lain kalau misalkan dengan diri sendiri aja kita masih belum selesai. Tubuh ini, raga ini tuh titipan dan amanah yang harus kita jaga dan sayangi, tapi kenapa kita bisa selupa itu sama diri sendiri, padahal yang akan membersamai sampai akhir tuh ya bukan siapa-siapa tapi diri sendiri gitu. Terus cara kita menyayangi diri sendiri juga harus tepat. Menyayangi diri sendiri itu bukan berarti selalu memanjakan diri. Sekarang aku dan juga kamu kita sama-sama selesaikan dulu semua urusan dengan diri sendiri. Kalau misalkan masih bingung, sederhananya kita itu menyehatkan diri secara fisik dan secara mental. Aku sering dengar istilah, kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Baik secara fisik maupun mental, kita harus ngasih makan atau asupan yang sehat. Kalau secara mental, salah satu hal yang aku sudah coba terapkan dan aku usahakan untuk terapkan sampai saat ini adalah mengurangi asupan informasi atau berita yang bikin suasana hati gak enak. Contohnya kayak misalkan berita atau gosip tentang pertengkaran atau berita buruk, kecelakaan dan lain-lain gitu ya. Terus aku juga mengurangi untuk mendengarkan lagu-lagu yang galau karena itu biasanya bikin suasana hati juga jadi sedih gitu. Terus aku juga sekarang mengurangi untuk membuka Instagram. Karena nggak tahu kenapa kalau misalkan buka Instagram aku ngelihat teman-teman lainnya udah pada berlari ke sana kemari, udah pada kemana sedangkan aku hanya di sini saja, hanya gini-gini aja gitu ya. Itu biasanya bikin hati juga jadi kurang enak dan ternyata hal itu ngaruh gitu ke suasana hati. Rasanya tuh jadi lebih tenang, lebih tentram gitu. Terus kalau secara fisik sudah pasti makan sehat sama olahraga, cuman kebanyakan dari kita suka mempersulit atau memperumit buat hidup sehat. Kalau misalkan kita mikirnya susah, mulai aja dari yang kita mampu dulu. Kalau misalkan kita ngerasa, gak bisa hidup sehat, gak bisa makan sehat misalkan karena mahal dan lain-lain, kita mulai aja dari yang
kita bisa jangkau. Contoh olahraga, misal kita kayak bener-bener gak bisa olahraga, gak punya waktu atau enggak sejujurnya malas misal gitu ya. Kita mulai aja 5 menit dulu, kalau nggak bisa 5 menit, 10 kali push up dulu aja gitu. Yang penting gerak, yang penting mulai dulu. Oke, kita anggap aku sama kamu udah cukup beres, udah cukup rapi dengan urusan dengan diri sendiri. Kita lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah analisis latar pengangguran. Oke, mungkin kita sama-sama pengangguran misalkan, tapi kita punya background atau latar yang berbeda. Aku iseng nyari di internet tentang jenis-jenis pengangguran, ternyata cukup banyak jenis-jenisnya. Cuman aku nggak akan bahas itu semua. Mungkin kamu bisa cari sendiri, kamu itu termasuknya ke jenis pengangguran yang apa gitu. Untuk gambaran, aku mau ngambil caseku sendiri. Untuk aku sendiri, aku bukan yang nggak pernah kerja sama sekali. Aku sudah beberapa kali kerja, tapi aku sengaja resign. Karena dari pekerjaanku yang terakhir, aku sadar bahwa kayaknya aku memang nggak cocok untuk bekerja yang seperti itu. Kayak selayaknya orang bekerja di kantor dan lain-lain kayak gitu. Jangan salah, aku juga resign bukan yang seenaknya resign karena aku pengen resign aja. Ada banyak pertimbangan yang akhirnya memberatkan aku untuk berhenti dari pekerjaanku yang terakhir. Jadi kalau misalkan posisi kamu sekarang lagi benar-benar berjuang melamar sana sini tapi masih belum dapat, gak apa-apa, kamu udah bagus, kamu udah melaksanakan apa yang udah jadi tugas kamu gitu, berikhtiar. Dan bahkan kamu lebih baik lagi karena kamu punya tujuan yang jelas dan benar-benar aksi. Dan teruntuk kamu yang mungkin posisinya sama banget kayak aku, pengangguran tapi gak mau ngelamar kerja, bisa jadi alternatif lainnya kayak kamu mau mulai bisnis misalkan dan lain-lain, tapi tetap kebingungan gitu, kehilangan arah, bingung ini digimanain gitu keadaan ini gitu kan. Oke, kayak tadi lagi kita terus fokus ke solusi sama aksi. Kita masuk ke step selanjutnya yaitu set tujuan. Buat kamu yang lagi ngelamar sana sini itu udah jelas banget tujuannya buat dapetin pekerjaan itu. Buat yang kayak aku yang nggak ngelamar tapi tetap sih tujuan akhirnya juga kita sama pengen dapat pekerjaan yang cocok dengan seperti apa kita ingin bekerja. Tapi memang tujuan-tujuan tersebut masih terlalu luas, terlalu general yang dalamnya itu terdiri dari hal-hal yang bisa kita kontrol sama hal-hal yang di luar kendali kita. Dan seringnya kita malah capek sama hal yang sebenarnya kita nggak bisa kendaliin. Daripada energinya keburu habis, mending kita pakai energi kita buat fokus ke hal-hal yang kita bisa kendalikan, kita bisa kontrol. Oke, dari tujuan yang general tadi, kita coba pecah ke poin-poin yang lebih sederhana, yang lebih achievable. Misalkan, pekerjaan yang kita incer ini perlu bisa bahasa Inggris misal. Otomatis kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, kita list aja kegiatan yang bikin kita bisa bahasa Inggris. Terus contoh lagi buat kita yang masih bingung gitu, yang belum terbayang, kita tuh sebenarnya pengen pekerjaan yang kayak gimana. Kita mulai aja dulu dari nonton video atau baca buku tentang mengenal diri lebih dalam. Step selanjutnya adalah analisis privilege yang kita punya. Seterpuruk apapun atau setitik terendah apapun hidup kita usahakan cari privilege yang kita masih punya. Nggak tahu ya, bisa jadi kamu yang lagi nonton video ini itu di posisi bingung besok mau makan apa, tapi aku yakin selama kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas, itu pasti selalu ada rezeki yang akan menyertai. Mengenai analisis privilege ini aku jadi inget dulu guru ngajiku pernah ngomong, katanya kalau misalkan kita disuruh ngelis satu-satu nikmat yang udah Allah berikan ke kita, itu bahkan tinta pena aja nggak akan pernah cukup. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan ke kita, cuman kadang otak manusia itu kan terbatas. Jadi hal-hal yang sebenarnya nikmat, tapi kita seringkali nggak sadar, jadi kita nggak bisa tulisin. Oke, kembali ke privilege yang kita punya, yang bisa menunjang tujuan kita. Ini sebenarnya lebih mirip ke analisis SWOT, cuman di sini kita lebih fokus ke hal-hal yang menjadi kekuatan kita atau yang kita sudah punya di depan mata. Kalau kita mau bikin sesuatu atau masak misalkan, biasanya kan kita butuh alat dan bahan. Anggap privilege yang kita sudah punya ini adalah alat dan bahan buat nanti kita olah supaya kita sampai ke tujuan kita. Misalkan yang pertama, aku masih punya HP yang ada kameranya, terus aku masih bisa akses internet, terus aku juga tinggal masih sama orang tua.
Gak perlu bayar sewa, gak perlu bayar makan, misalkan. Terus ada salah satu privilege mahal yang biasanya dimiliki oleh hampir setiap pengangguran, yaitu privilege waktu. Aku baru sadar bahwa waktu itu memang semahal itu. Dulu pas masih kerja, sehari nggak masuk itu dipotong gaji 200.000. Berarti kalau misalkan kita pengangguran setiap harinya ternyata kita bayar 200.000. Itu contoh ya, bisa jadi waktu itu lebih mahal lagi daripada itu. Oke, setelah alat dan bahan sudah terkumpul atau kita sudah nge-list privilege yang kita punya, step selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan atau kita nge-list project atau kegiatan apa yang akan kita lakukan. Misalkan karena privilege kita punya HP dan bisa akses internet, terus kegiatan kita mau belajar bahasa Inggris sampai bisa, nah kita manfaatkan alat yang kita punya sebaik mungkin. Atau kalau misalkan kita tuh butuhnya lebih ke uang gitu, mau gak mau kita harus menjual sesuatu, tapi gak punya modal, gak punya apa-apa. Sekarang bisa buat coba affiliate gitu ya, kita kan punya HP, kita punya sampel apapun yang ada di rumah, kita coba affiliate-kan, dan lain-lain. Step terakhir dan ini yang paling penting adalah kita beraksi, lakukan, dan set waktu. Kalau biasanya kita bikin resolusi tahunan, kita coba bikin resolusi bulanan, mingguan, atau bahkan harian aja. Misalkan minggu ini aku mau nambah vocab 20 kata misalkan, atau aku mau ngelamar ke 50 perusahaan misalkan. Atau aku mau bikin 3 video per minggu misalkan ya. Paling itu aja, cuman kalau misalkan ada dari kamu yang udah pernah nyobain semua step-step ini, tapi sampai sekarang juga masih belum berhasil, aku tahu rasa kegagalan itu pasti rasanya nyebelin banget, tapi kita nggak boleh berlarut, karena aku yakin Allah itu nggak sembarangan ngasih sesuatu ke hambanya tanpa mau ngasih hikmah atau pelajaran di dalamnya. Meskipun kadang kita kayak susah mencernanya, ini tuh sebenarnya kita seperti ini tuh buat apa gitu, kita bakalan dapet apa, tapi itu bukan urusan kita, bukan buat kita pikirin gitu. Yang penting kita udah ikhtiar, apa yang menjadi tugas kita, kita udah lakukan, selebihnya biar menjadi tugas yang maha kuasa. Buat kamu yang udah nonton sampai detik ini, terima kasih banyak. Kalau misalkan ngerasa relate atau suka, jika berkenan boleh diklik tombol like-nya atau bahkan subscribe biar kita bisa ketemu di lain kesempatan. Atau kalau misalkan buat yang nggak suka, boleh di-skip atau mau kritik di komentar juga boleh, asalkan kritik yang membangun dan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.